Yo, halo guys, balik lagi ke PC Kentang dan buat yang pertama kali bergabung saya ucapkan selamat datang. Kali ini kita mau ngebahas siapa saja 30 karakter yang sudah dikonfirmasi dalam game Mortal Kombat 1. Mortal Kombat 1 adalah game yang menceritakan di mana Liu Kang sudah menjadi dewa dan pergi ke masa lalu untuk memperbaiki masa depan. Untuk cerita lebih detailnya akan kita bahas nanti. Untuk sekarang kita fokus dulu ngebahas siapa saja karakter yang sudah dikonfirmasi akan muncul di game ini. Berikut ulasannya. Pertama ada Reptile. Reptile pertama kali muncul pada Mortal Kombat 3. Reptile muncul dengan nama asli Saizot sebagai reptil yang bisa berubah menjadi manusia. Di sini dia jadi lebih ramah dan berada di pihak baik, di mana selama ini dia selalu berada di sisi yang jahat dan dikendalikan oleh Shang Tsung dan juga Quan Chi. Sejauh ini yang kita tahu dia mesti menjadi main karakter, bukan cameo. 2. Ashrah. Pertama kali muncul pada Mortal Kombat Deception. Di sini dia sebagai iblis yang baik. Dia pertama kali muncul di Mortal Kombat Deception sebagai dukun wanita. Enggak tahu gimana sekarang dia bisa jadi ras iblis. Satu-satunya yang sama dengan versi lamanya, dia sama-sama ahli pedang. 3. Havoc. Pertama kali muncul pada Mortal Kombat Deception. Sebenarnya dia bukan karakter yang populer di PS2 pas awal debutnya. Tapi di sini dia balik lagi dengan trailer yang cukup keren menurut gua. Dia kayak zombie gitu. Dia nyerang lawannya dengan tangannya sendiri. Bener-bener dengan tangannya sendiri. Badannya portable coy, bisa lepas pasang. Dia tuh nyopotin tangannya buat nyerang musuh sebagai senjatanya dia. Jadi dia di sini senjatanya ya badannya sendiri. 4. Geras. Geras pertama kali muncul pada Mortal Kombat 11 sebagai penjaga waktu dan menjadi pelayan kronika. Tapi di seri ini Liu Kang yang membuat garis waktu dan dia muncul sebagai sekutu. Di sini dia berada di posisi netral ya guys, jadi dia itu bukan teman ataupun musuh. 5. Li Mei. Pertama kali muncul pada Mortal Kombat Deadly Alliance. Akhirnya Li Mei muncul lagi dan menjadi sorotan waktu trailernya muncul. Kalau kita lihat dari unggah di trailer, kayaknya dia bakal jadi salah satu karakter yang punya peran penting di game ini. Kita bisa lihat beberapa serangannya saat dia menciptakan hewan dari tenaga dalam yang membantunya saat bertarung. 6. Tanya. Tanya pertama kali muncul pada Mortal Kombat 4, salah satu karakter yang muncul di trailer Umgadi. Di sini meskipun Tanya masih jadi bagian dari kelompoknya Liu Kang, tapi kayaknya dia punya masalah kepercayaan dengan Li Mei, yang dulunya merupakan bagian dari kelompok yang sama. Jadi intinya Li Mei itu cabut dari kelompok, terus ujuk-ujuk datang minta bantuan gitu. Di sini dia bertarung dengan nggak pakai bumerang lagi kayak di seri-seri sebelumnya, tapi dia di sini pakai kayak Sanjigen. Sanjigen itu kayak double stick tapi ada 3 ya. 7. Baraka. Baraka pertama kali muncul pada Mortal Kombat 2. Di sini dia bukan lagi spesies Tarkatan kayak di seri-seri sebelumnya. Di sini Baraka itu orang biasa yang kena wabah penyakit yang namanya Tarkat. Jadi di sini Baraka sama Milena jadi korban dari penyakit itu. Jadi ceritanya benar-benar beda dari versi-versi original sebelumnya. 8. Smoke. Pertama kali muncul di Mortal Kombat 3 Ultimate. Di sini dia muncul dengan gaya rambut yang baru. Di sini dia pakai topeng kayak masker gas gitu, kayak yang dipakai buat milok. Di sini dia bertarung dengan serangan bom asap dan teleportasi yang kalau kita lihat itu di trailernya ngeganggu banget, yang bikin kita susah nyerang dia. 9. Rain. Pertama kali muncul di game Mortal Kombat 3. Meskipun dia bukan dari Lin Kuei atau semacamnya, dia selalu berpenampilan seperti ninja karena memang asal-usulnya itu masih di belakang layar. Dan lagi beda jauh dari sebelumnya yang bentuknya kayak ninja. Sekarang lebih mirip kayak penyihir gitu, dan dia di sini sebagai karakter musuh dari Liu Kang dan rekan-rekannya. 10. Scorpion. Muncul dari seri awal Mortal Kombat. Di sini Scorpion bukan lagi Hanzo Hasashi yang kita kenal. Di sini dia ada di posisi cameo dan main karakter. Kalau sebelumnya Scorpion itu rivalnya Sub-Zero, tapi di sini tuh dia sama Sub-Zero itu saudara guys. Nggak tahu lagi dah gimana ceritanya. 11 ada Sub-Zero. Dia adalah karakter yang nggak pernah absen di game Mortal Kombat. Bahkan di spin-off-nya dia juga ada. Ya kali, ada Scorpion nggak ada Sub-Zero. Auto turun rating kalau Sub-Zero nggak ada atau muncul sebagai DLC. Di sini kita tahu kalau Sub-Zero adalah Bihan.
Dia menjadi karakter yang sangat penting dalam pengembangan cerita sebagai orang yang membantu Liu Kang menjalankan misinya. 12. Liu Kang muncul di seri pertama Mortal Kombat. Sekarang dia muncul menggantikan peran Raiden sebagai dewa penyelamat dunia. Di sini dia merekrut petarung kuat kemungkinan untuk turnamen yang akan berlangsung nanti. Untuk saat ini cuma itu doang yang kita dapat informasinya, jadi kita skip aja dulu. 13. Ada Raiden. Muncul di seri pertama Mortal Kombat. Dia adalah salah satu karakter yang akan direkrut Liu Kang, dan entah dari mana di sini dia sudah punya kekuatan petir. Di sini dia muncul sebagai biarawan yang berlatih bersama dengan Kenshi. 14. Kung Lao. Muncul pertama kali di Mortal Kombat 2. Kayaknya dia di sini sebagai Great Kung Lao, bukan Kung Lao yang biasa kita lihat sebelumnya. Mungkin dari sini kita bisa tahu dari mana asal-usul Kung Lao bertarung dengan topi yang super tajamnya yang sebagai ciri khasnya dia. 15. Kitana. Muncul pertama kali di Mortal Kombat 2. Di sini dia muncul sebagai Putri Edenia, di mana dia menjadi ratu yang dipuja banyak orang. Dia adalah salah satu karakter yang cukup penting perannya dalam cerita. Ya, nggak aneh sih. Belum ada informasi lebih lanjut dari karakter ini, tapi dia di sini muncul sebagai main karakter. 16. Melina. Pertama kali muncul pada Mortal Kombat 2. Melina tuh sama ibarat kayak Sub-Zero sama Scorpion. Kalau Kitana nggak sama Melina tuh kayak gimana gitu, kayak kurang lengkap aja. Di sini ceritanya benar-benar belum kita tahu Melina itu berasal dari mana. Karena yang kita tahu Melina itu kloningan dari Kitana yang gagal. Tapi di sini dia sebagai saudara kembar Kitana Tulen, bukan kloningan. Yang mukanya tuh cakep di awal terus kena virus Tarkat sampai serem lagi kayak dulu. Bener-bener belum bisa kita jelasin karena memang ceritanya berubah banget jauh dari aslinya. 17. Kenshi. Muncul pertama kali di Mortal Kombat Deadly Alliance. Pendekar buta kita di sini nggak buta guys, tapi nggak tahu kalau nanti ya. Mungkin di sini kita bisa tahu kenapa mata dia sampai buta dalam cerita. Di sini dia ingin mengambil pedangnya kembali yang nggak tahu gimana bisa ada di tangan Johnny Cage. 18. Johnny Cage. Muncul di seri pertama Mortal Kombat. Di sini entah gimana dia bisa punya pedang punya Kenshi. Terus mereka bertarung yang kalau kita lihat dari trailernya dia menang guys. Kenshi kalah lawan Johnny Cage. Sejauh ini dia menjadi karakter yang seru dan sangat bersahabat. Waktu ketemu reptil juga dia kagum sama kekuatan reptil yang bisa ngilang. 19. Sonya Blade. Muncul dari seri pertama Mortal Kombat. Sekarang kita bahas cameo di game ini. Hampir semua cameo di game ini menggunakan kostum klasik. Bahkan di sini fatality-nya Sonya pakai fatality super favorit yang pertama, yaitu Deadly Kiss. 20. Kano. Muncul di Mortal Kombat seri pertama. Kano adalah karakter cameo lainnya dengan serangan berputar yang super nyebelin sama mata lasernya. Di sini dia juga pakai kostum Mortal Kombat 1 sama fatality dari Mortal Kombat 1 juga. 21. Jax. Pertama kali muncul pada Mortal Kombat 2. Di sini meskipun dia pakai kostum dari Mortal Kombat 2, tapi fatality yang dipakai itu dari Mortal Kombat 3. Dia jadi gede kayak Ultraman terus nginjek musuhnya sampai hancur. 22. Ada Goro. Dia sudah muncul di Mortal Kombat seri pertama. Di sini kita benar-benar nggak tahu informasi apapun dari karakter ini. Karena nggak cuma informasinya yang sedikit, dia muncul di trailer juga Senin Kemis gitu, jarang banget. Tapi yang jelas dari trailernya kita lihat Goro tuh jauh lebih pendek dari sebelumnya. 23. Striker. Pertama kali muncul di game Mortal Kombat 3. Sama, gue di sini belum dapat informasi apapun dari karakter ini. Tapi ya berhubung udah lama nggak muncul kan semenjak Mortal Kombat 9 kalau nggak salah. Ya senang lah akhirnya dia muncul lagi di game ini. 24. Frost. Pertama kali muncul di Mortal Kombat Deception. Murid Sub-Zero super bengal ini datang lagi guys. Di sini dia masih pakai wujud manusianya. Dan fatality-nya bener-bener baru, nggak ngambil dari Mortal Kombat Deception atau Mortal Kombat 11. 25. Ada Sektor. Pertama kali muncul pada Mortal Kombat 3. Di sini dia dengan kostum klasiknya tapi gayanya kayak Iron Man KW 11 gitu. Di sini kita bisa lihat
hampir semua jurus dari Mortal Kombat 3 dia pakai di sini. 26 Cyrax. Pertama kali muncul pada game Mortal Kombat 3. Mirip kayak Sub-Zero Scorpion, Kitana Melina. Di sini kalau sektor nggak sama Cyrax itu nggak lengkap aja ceritanya. Di sini dia jadi cameo yang cukup ribet dipakai kayaknya, karena dia tipe yang ngelempar bom tapi nggak langsung meledak gitu. Kayak tipe serangan setup semua dari yang kita tahu saat ini. 27 Darius. Muncul pertama kali di Mortal Kombat Deception. Enggak tahu ini berasal dari mana, tahu-tahu dia nongol bantutannya dengan serangan yang super kuat. Desainnya persis kayak Mortal Kombat Deception, cuman lebih keren aja gitu dikit. 28 Serena. Buat kalian yang belum tahu, Serena pertama kali muncul di game Mortal Kombat mitologis, bukan Mortal Kombat Armageddon. Jujur gue kasihan sama karakter ini karena dia kayak karakter yang gak dianggap gitu. Dia muncul cuma 2 kali di Mortal Kombat mitologi sama Mortal Kombat Armageddon. Kalau di GBA nggak usah kita bahas. Sebagai karakter yang bisa dimainin, sisanya cuma jadi NPC. Dan baru muncul lagi di game ini, itu pun cuma jadi cameo. Kasihan bener. Di sini dia muncul dalam bentuk humanoid dan iblis yang membantu Havik saat bertarung. 29 ada Reiko. Reiko pertama kali muncul di Mortal Kombat 4. Di sini bener-bener minim informasi yang kita dapat dari dia, karena di sini dia muncul ngehalangin Li Mei saat bergerak dengan Liu Kang dalam kereta. Dah itu doang. 30 Motaro. Pertama kali muncul di game Mortal Kombat 3 sebagai bos sama kayak Reiko. Kita belum dapat informasi apapun tentang dia, tapi kayaknya dia jadi cameo di sini. Bonus 31 Shang Tsung. Muncul sebagai bos paling brengsek di Mortal Kombat. Di sini dia muncul sebagai DLC bagi mereka yang beli secara pre-order. Dia akan menjadi peran antagonis utama di game ini. Moga-moga kelakuan dia di Mortal Kombat 1 nggak muncul lagi di game ini. Belum ada cerita yang jelas dari karakter ini karena belum ada gameplay yang menampilkan Shang Tsung saat bertarung. 32 DLC. Di sini kita dapat 6 karakter DLC. Ada Ermac, Quan Chi, Takeda, Omni-Man dari The Invincible, John Cena, maksud gua Peacemaker dari The Suicide Squad, sama Homelander dari The Boys. Di sini karena banyak perubahan cerita, kita nggak tahu akan seperti apa mereka nanti. Tapi di sini kayaknya Takeda ada di posisi yang jahat dengan Quan Chi dan Ermac. Sekian ulasan dari kami. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, komen, dan share ke sosial media Anda. Dan jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan konten-konten gabut dari kami. Akhir kata, salam PC Kentang.